Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Ma'had Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berdakwah, dan dakwah ahli sunnah as-salafiyah yang diinginkan adalah at-tamayyuz. Dakwah menjadikan penjeda antara hak dengan yang batil. Berdakwah dengan menjadikan penjeda antara ahlu sunnah dengan kelompok ahlul bid'ah.
Maka perintah dari dakwah secara umum diperintahkan oleh Allah di dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang maknanya wal takun di sini fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Maka maknanya adalah perintah. Maka diwajibkan dari antara kalian dijadikan umat-umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah dari perbuatan keburukan dan mengajak kepada kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, keutamaannya mereka adalah orang-orang yang beruntung di muka bumi ini. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan. Tidak ada dari ucapan-ucapan manusia yang paling baik yang keluar dari lisannya kecuali di saat mengajak berdakwah kepada agama Allah dan melaksanakan amal-amal yang soleh. Namun perintah untuk melaksanakan dakwah ini karena dia adalah ibadah, maka harus mengikuti rules, mengikuti undang-undang komitmen yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Maka di dalam surat Yusuf Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku dalam berdakwah, jalanku dan yang mengikutiku, berdakwah dengan ilmu yang bermanfaat, mengajak manusia kepada ilmu yang bermanfaat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan dengan ilmu dan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah kepada Allah dengan ilmu dan berikanlah mereka mau'idah al hasanah, ucapan-ucapan yang baik dari muhawarat, dari ceramah-ceramah, dari kajian-kajian tematik, dari kajian-kajian kitab, baik dari segi akidah, fikih, lughatul arabiyah, ilmu hadis, semuanya dengan hasanah, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tidak memberikan ceramah-ceramah dari hadis-hadis yang palsu, dari berita-berita hoax, dari majalah, dari televisi, dari koran, newspaper, dan yang lainnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika berjidal dengan kelompok yang ingin memberikan hidayah kita kepada mereka, maka berjidallah, bermunaqasyahlah dengan penuh adab dan kebaikan. Maka dari sini menjadi pendalilan permasalahan dakwah bukan dari persepsi kita, bukan dari imajinasi kita, bukan dari prasangka praduga kita, tetapi dakwah ibadah yang agung, maka rules undang-undangnya, komitmennya, semuanya harus dari Allah dan Rasulnya. Maka dari dakwah yang diinginkan di dalam syariat ini adalah at-tamayyuz, menjadikan penjeda dakwah kita dari orang-orang mubtadi'ah, dari orang-orang hizbiyah yang mana mereka mengaku berdakwah kepada Islam, namun mereka dalam kesesatan seperti kelompok Asy-Syiah, kelompok As-Sufiyah, kelompok Al-Khawarij yang sekarang masyhur dengan ISIS, yang mengkafirkan kaum muslimin dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah ala mereka dengan nama khilafah Islamiyah, maka mengajak kaum muslimin untuk berperang dengan pemimpin mereka, banjir darah dalam suatu negeri, terjadi civil war, perang saudara,
maka kita dalam berdakwah berlepas diri dari mereka kelompok-kelompok yang sesat. Dan berlepas diri juga dari kelompok yang mengaku ahlu sunnah, tetapi bahkan menjadikan jembatan antara kelompok ahlul bid'ah dengan awam. Dan mereka adalah ma'ruf dari kelompok dai-dai melempem, bagaikan kerupuk yang kena angin, maka mereka tidak crack lagi, maka mereka menjadi kadang-kadang dai-dai penggembos. Di saat ahlu sunnah keras kepada ahli bid'ah, maka mereka mengatakan jangan terlalu keras. Nanti dakwah kamu siapa yang akan memberikan uang untuk pembangunan masjid, untuk dakwah dan sebagainya. Lemah lembutlah. Lemah lembut kepada siapa? Kepada Jama'atut Tabligh, kepada Ikhwanil Muslimin, kepada kelompok-kelompok Khawarij. Maka dakwah harus tamayuz, harus melaksanakan penjeda. Harus kita ini berlepas diri dari kelompok-kelompok bid'ah sehingga kita mengajak kepada sunnah, dan mereka kelompok ahlul bid'ah bisa kita ajak. Dan mereka kelompok ahlul bid'ah tidak bisa untuk mencegah kita. Dan kita pun tidak berbasa-basi dengan mereka. Tidak bisa kita senyum manis kepada mereka dalam berdakwah. Karena dakwah ini milik Allah. Karena dakwah ini sudah jelas ketegasannya. Maka mana pendalilan bahwa dakwah kita harus tamayuz, harus terjadi penjeda antara hak dengan batil. Tidaklah kita berdakwah dan Ikhwanil Muslimin berdakwah dengan kita. Kita berdakwah di masjid dan Ikhwanil Muslimin Jama'atut Tabligh bergabung dengan kita. Sehingga di jadwal kita hari Senin kita tegaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka di jadwal mereka hari Rabu mereka mengatakan semua Islam itu sama. Kelompok Jama'atut Tabligh mereka kaum muslimin, kelompok Ikhwanil Muslimin mereka kaum muslimin, bahkan ISIS dan Hizbut Tahrir mereka pun sama-sama kaum muslimin ingin mendirikan daulah seperti itu. Maka tidak bisa kita bekerja sama dan berbasa-basi dalam berdakwah dengan kelompok al-hizbiyah dan kelompok ahlul bidah, kecuali dakwah mereka dakwah dai-dai melempem seperti dakwah as-sururiyah, seperti dakwah ihya uturaf yang mementingkan pengumpulan dana uang, dan juga dakwah-dakwah dai-dai roja. Maka dakwah ahlu sunnah, dakwah yang keras kepada al-haq, bukan keras membabi buta. Dan permasalahan keras ini telah datang dari Nabi kita, bukan dari pribadi kita yang keras, tetapi memang Nabi yang mengajarkan kita untuk keras kepada sempalan-sempalan kelompok bid'ah selain ajaran kita ahli sunnah wal jamaah. Maka mana dalil at-tamyiz dalam berdakwah? Dalil harus keras, tidak berbasa-basi dengan kelompok ahlul bid'ah. Banyak di sana hadis yang menjelaskan pertama tentang perpecahan dari kelompok kaum muslimin menjadi kelompok ahlul bidah yang lebih banyak jumlahnya daripada yang benar, dan selain itu diklaim oleh Nabi yang selamat kepada surga hanya satu, dan kelompok-kelompok yang sesat di api neraka. Maka mana mereka dai-dai roja, dai-dai melempem yang mengatakan dakwah kita terlalu keras? Nabi kita mengatakan mereka di api neraka. Apakah itu tidak lebih keras dari kita? Maka datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di Sunan At-Tirmidzi. Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Maka akan terpecah dari umatku setelah Nabi meninggal. Nabi meninggal, maka terpecah
kaum muslimin menjadi kelompok Khawarij, menjadi kelompok Al-Jabriyah, menjadi kelompok Al-Qadariyah, menjadi kelompok Asy-Syiah, As-Sabaiyah, dan juga dari kelompok Al-Mu'tazilah, dari Wasil Ibnu Atha yang menyempal dari Hasan Al-Basri di zaman Tabi'i, dan seterusnya sampai akhir zaman ini, kelompok-kelompok bahkan yang mengaku Nabi seperti Ahmadiyah, banyak. Maka kata Nabi, akan terpecah kaum muslimin menjadi 73 kelompok, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya sesat, semuanya bid'ah, semuanya di api neraka kecuali satu yang benar. Keras mana kita dengan Nabi? Nabi mengatakan in the hell fire, di api neraka. Kalau kita hanya jauhi mereka kelompok ISIS, jangan duduk dengan mereka. Jauhi mereka kelompok jamaah tabligh, hanya itu. Nabi mengatakan kulluha finnar, kecuali satu yang selamat, semuanya masuk api neraka. Keras mana? Maka tinggal pertanyaan yang satu. Satu yang selamat ini bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah kelompok yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang ada padanya sunnahku, mengikuti sunnahku, dan sunnahnya para sahabat, al-khulafa ar-rasyidin, dan para as-salafus salih. Hadis ini pertama datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti kami sebutkan dari riwayat At-Tirmidzi, dari jalan Abdurrahman ibnu Ziyad Al-Ifriqi, an Abdullah bin Yazid, an Abdullah bin Amr bin Al-As. Sanad ini meskipun dhaif, dari sanad ini karena Abdurrahman ibnu Ziyad Al-Ifriqi sayyi'ul hifdz, namun telah datang penguat. Datang dari dua sahabat yang lain. Pertama, datang dari Anas ibnu Malik. Dari periwayatan Qatadah an Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang maknanya sama. Kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di api neraka, satu yang selamat. Ditanya oleh para sahabat, siapa mereka yang satu ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Makna al-jamaah adalah kelompok yang besar yang ada pada zaman Nabi. Mengikuti Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in, itba'ut tabi'in, dari kurun al-mufaddalah, maka mereka al-jamaah, mereka jumlah yang besar. Maka kalimat al-jamaah di sini mentafsirkan menjadi penguat riwayat tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang mana Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dari Nabi sama dengan lafaz seperti ini, bahwa 73 kelompok semuanya sesat kecuali satu yang selamat. Maka disebutkan di dalam hadis, siapa mereka ya Rasulullah? As-sawadul a'zam. Mereka jumlah yang besar yang mengikutiku, para sahabat, dan mengikuti para sahabat dari tabi'in, dan mengikuti para tabi'in dari kelompok itba'at tabi'in. Maka mereka jumlah yang besar. Maka dari tiga riwayat ini saling menguatkan, menjadi pendalilan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini hada haditsun gharib hasan. Maknanya hadis ini datang dari Abdurrahman ibnu Ziyad Al-Ifriqi dari jalan yang satu dhaif, namun hasan li ghairi karena datang dari jalan yang lain, disebutkan mufassar, saling menguatkan karena mentafsirkan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Maka datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Anas bin Malik, dari Abi Umamah. Maka hadis ini adalah hadis yang hasanun li ghairihi ataupun sahih. Maka inilah pendalilan tentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tegas, tidak basa-basi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah.